dari para nabi, para rasul, dan juga orang-orang saleh. Banyak yang bisa kita ambil dari mereka untuk menjalankan kehidupan di atas dunia, meraih kemuliaan dan keistimewaan di akhirat. Karena mereka menjadi contoh bagi semua orang yang menginginkan kemuliaan dan keistimewaan di akhirat. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Karena itu mau tidak mau kita pasti akan kembali ke akhirat. Karena kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan dari kita meninggalkan akhirat untuk dunia, mementingkan dunia daripada akhirat. Nggak ada alasan. Orang-orang soleh, mereka yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti mereka melalaikan kewajibannya kepada orang-orang yang wajib ia nafkahi. Karena dalam kehidupan ada dua kewajiban yang harus kita jalankan. Kewajiban kita sebagai hambanya Allah kepada Allah, kewajiban kita sebagai hambanya Allah kepada hamba-hambanya Allah. Kewajiban kita kepada Allah harus lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan dan kedepankan daripada kewajiban kita kepada hamba-hambanya Allah. Begitu juga kewajiban kita kepada orang yang wajib kita nafkahi harus lebih kita dahulukan daripada kewajiban kita kepada orang lain. Bila kewajiban kita sudah kita laksanakan, kita jalankan, maka ada kewajiban yang lain yang utama yang harus kita jalankan, yaitu kewajiban memerhatikan, memperdulikan, membantu, menolong sesama makhluknya Allah, terlebih mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama Islam. Kalau kewajiban kita kepada istri, kepada anak, ya sekedar kita memberikan nafkah dan mendidik. Lah mendidik itu sesuai apa yang telah kita ajarkan kepadanya. Tapi kita juga harus langsung interaktif dengan anak, walaupun itu tidak setiap hari. Jadi bukan lepas. Kalau kita sudah mendidik istri kita, mengajari istri kita, kemudian istri kita mengajarkan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, bolehlah kita tidak berinteraktif setiap hari kepada anak untuk mengajarkan mereka, mendidik mereka, boleh. Tapi tetap harus memiliki waktu khusus memerhatikan mereka secara langsung, turun tangan. Ibarat bos. Bos itu tidak selalu memantau di lapangan, karena sudah ada yang memantau, mungkin dari
wakil direkturnya, mungkin dari sekretarisnya, mungkin dari bendaharanya, mungkin dan yang lain sebagainya. Tapi sewaktu-waktu bos itu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung apa yang sudah disampaikan oleh bawahannya kepadanya, dan juga untuk melihat hasil dan memantau untuk memberikan masukan kepada bawahannya. Suami juga gitu, istrinya digembleng, dididik, diajari, kemudian istrinya selalu ditanya, gimana anak-anak kita sholatnya, baca Quran atau tidak, main dengan siapa, apa yang dilakukan, itu ditanya. Jadi ada pantauan dari suami lewat pertanyaan-pertanyaan kepada istri. Lalu sewaktu-waktu langsung memantau anaknya, apakah benar, apakah sesuai, apa yang harus ditambahkan kepada anak-anaknya daripada pendidikan. Para salaf seperti itu dulu. Mereka mengajarkan kepada istri-istrinya yang terbaik. Lalu mereka keluar mengajar, berdakwah ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok, ya, memahamkan kepada orang daripada kewajiban beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kewajiban kita jalankan, tapi setelah itu ada kewajiban yang lain. Masalahnya kita sekarang ini kewajiban saya, kewajiban 24 jam sama keluarganya tok. Lah terus yang lain sekitar kamu, ingat loh, kemanfaatan, kebaikan yang kita tularkan kepada yang lain, kita sebarkan kepada yang lain, dan terpakai oleh yang lain, itu menjadikan kita hamba yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis, di dalam beberapa hadis yang maksud dan artinya sama. Ahabbul khalq ilallah al-khalqu kulluhum iyalullah. Wa ahabbum ilallah ahabbuhum li'iyalih. Atau dalam riwayat yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Atau dalam riwayat yang lain, ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Paling dicintainya hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hamba tadi itu memberikan kemanfaatan kepada makhluk-makhluknya Allah lainnya. Makanya para salaf itu seperti para wali songo. Mereka datang dari mana? Apa yang mereka tinggalkan coba? Anak dan istri, harta mereka tinggal. Untuk apa? Berdakwah, memahamkan agama Islam, mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Apakah mereka meninggalkan kewajibannya sebagai suami? Tidak. Kewajiban sebagai suami tetap dijalankan oleh mereka. Tapi bukan berarti kewajiban suami itu di rumah atau kerja ke pabrik atau ke pasar, pulang sama istrinya lagi, kumpul sama istri sama anaknya, balik kayak gitu toh. Lalu terus ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita jalankan, kita tinggalkan. Nah, ini kenapa? Karena ketidakfahaman atau tidak mengertinya dia akan kewajiban yang harus ia jalani. Lah kalau kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena memberikan kemanfaatan kepada yang lain, karena memerhatikan yang lain, dicintai oleh Allah itu bagaimana? Allah menginginkan dia menjadi orang yang menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Jadi disupport sama Allah. Bisa jauh, bisa menghindar
bisa tidak senang dengan kemaksiatan, kemungkaran. Diberi oleh Allah suntikan, senang, bahagia, semangat di dalam ketaatan kebaikan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita mau membahas hadisnya tentang menjalankan haknya orang lain setelah menjalankan kewajiban kita kepada Allah atau kewajiban kita kepada orang yang wajib kita nafkahi dan lain sebagainya, ini besar. Bahkan kalau nggak salah ada sahabat, lupa saya namanya, sedang iktikaf di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, iktikaf. Nah, sebagaimana kita ketahui, masjid termulia setelah Masjidil Haram itu Masjidun Nabawi. Satu rakaatnya di sana sudah ratusan kali lipat. Iktikaf di situ jauh lebih besar daripada kita iktikaf di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Akhirnya ada sahabat yang lain diperintahkan untuk menunaikan hajat saudaranya. Saat itu mampir ke Masjid Nabawi untuk mengajak orang tersebut, mengajak sahabat yang lain. Katanya dia, aku sedang iktikaf. Dikiranya iktikaf ini lebih afdal, lebih mulia dari apa yang akan dilakukan oleh temannya yang mengajak dia. Akhirnya nggak mau, kembali temannya ini kepada yang memerintahkan. Kalau nggak salah Imam Anas bin Malik yang memerintahkan, atau Imam Anas yang diperintahkan. Kembali menyampaikan, nggak mau dia, sampaikan ke dia, menunaikan hajat saudaramu tersampaikan atau tidak lebih afdal, lebih baik daripada kamu iktikaf. Kalau nggak salah Nabi yang mengatakan itu, lebih baik daripada kamu iktikaf di masjidku 10 tahun. Bukan 1 hari, 10 tahun. Bayangkan, tersampaikan atau tidak? Kita membantu menolongnya, tersampaikan atau tidak, itu lebih afdal, lebih baik daripada iktikaf di masjidnya Nabi 10 tahun. Karena itu rugi kalau kita bisa tapi tidak melaksanakan, bisa tapi tidak mau. Padahal mudah dengan segala apa yang kita punya, dengan segala yang kita punya, baik itu dengan harta kita kalau kita punya harta, atau dengan jabatan kalau kita punya jabatan, atau dengan ilmu kalau kita punya ilmu, atau dengan waktu kalau kita punya waktu, atau dengan pikiran dan usulan kalau kita memilikinya. Jadi kalau kita jadi orang ini jangan diem, mikir apa yang penting, apa yang perlu, apa yang bisa. Jadi bukan kita diem di rumah kemudian hayal, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, enak ya kalau saya punya istri ini, kalau punya istri itu, hayal ini, kemudian melupakan yang bisa kita lakukan. Ya Allah, tetanggaku ini banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak paham, gimana ya caranya tetanggaku bisa ngerti, bisa paham? Ya tetanggaku ini ada yang nggak punya kerjaan sulit, saya nggak punya pabrik, saya nggak punya usaha yang membutuhkan karyawan, gimana ya caranya ya supaya tetanggaku ini dapat kerja, bisa kerja. Ya Allah, itu ada anaknya teman saya itu mau sekolah tapi dananya kurang,
padahal anaknya rajin, anaknya pinter, tidak nakal, apa yang bisa saya bantukan untuk dia ya? Nah, itu harus supaya kita mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahala yang bukan hanya untuk kita tapi juga untuk yang lain, atau kemanfaatan yang bukan hanya untuk kita tapi untuk yang lain, itu jauh lebih baik daripada pahala yang kita dapatkan hanya untuk kita tidak untuk yang lain. Ya. Seperti itikaf tadi, hanya untuknya tapi tidak untuk yang lain. Tapi ketika dia menunaikan kewajibannya sebagai hambanya Allah kepada hambanya Allah, loh, kebaikan itu dia dapatkan juga didapatkan yang lain. Jadi dia mendapatkan pahala ganda, pahala yang lebih. Kalau dalam ilmu nahwu itu fi'il yang muta'addi, jadi bukan butuh satu tapi bisa butuh dua, jadi dia mendapatkan ganda. Dan itu mudah-mudahan kita bisa memetik dari orang-orang yang mulia yang kita ketahui, agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.